Belum belajar, silahkan persiapkan diri Anda dengan baik dan semua perlengkapan untuk belajar. Selamat belajar dan semangat, Tuhan Yesus memberkati. Pendidikan Agama Kristen kelas 8, bab 5, rupa-rupa peran Roh Kudus, halaman 56 sampai 59. Sebelum belajar, kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur buat hari yang indah yang Kau beri kepada kami. Bapa, kami mohon pimpinan-Mu agar kami memahami pembelajaran hari ini dengan baik, serta mengerti setiap materi demi materi, dan kami aplikasikan dalam kehidupan ini. Tuhan Yesus, kami percaya Roh Kudus hadir di sini untuk menyertai kami semua yang sedang belajar. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu. Amin. Kompetensi dasarnya adalah menganalisis peran Roh Kudus dalam hidup orang beriman. Tujuannya menjelaskan peran Roh Kudus dalam hidup orang beriman dan mengidentifikasikan tindakan orang beriman yang dipimpin Roh Kudus. Inti pembelajaran hari ini adalah dari buku paket bab 5. Yang pertama, menciptakan peran Roh Kudus dalam penciptaan. Yang kedua, menjadi sumber kekuatan. Yang ketiga, memberi ilham. Yang keempat, mendampingi kehidupan. Dan yang kelima, menopang kehidupan orang beriman. Pembelajaran sebelumnya kita sudah mempelajari mengenai Roh Kudus bekerja dalam diriku. Tentunya anak didik Mister masih ingat bukan pembelajaran kemarin? Dan hari ini kita akan mempelajari 1. Menciptakan peran Roh Kudus dalam penciptaan. Kitab Kejadian 1 dengan jelas menyampaikan tentang peran Roh Kudus yang adalah Roh Allah sendiri dalam menciptakan langit dan bumi beserta isinya. Roh Kudus yang adalah Roh Allah menciptakan segala sesuatu termasuk manusia. Roh dalam bahasa Ibrani disebut ruach, artinya adalah nafas atau angin. Telah memberikan kehidupan kepada manusia. Jadi, manusia tanpa adanya roh pastilah tidak bisa hidup. Dan yang kedua, menjadi sumber kekuatan. Masih ingatkah kamu dengan kisah Simson? Alkitab menceritakan secara detail bagaimana Simson mengalahkan singa tanpa senjata. Hakim-Hakim 14 ayat yang ke-6 menjelaskan bahwa roh Tuhan berkuasa atas Simson sehingga ia memiliki kekuatan untuk mengalahkan singa tersebut. Roh Tuhan meluputkan Simson dari serangan singa yang buas. Roh Kudus menjadi sumber kekuatan bagi Simson dan bagi anak-anak Tuhan yang beriman kepadanya dan yang mau dipakai oleh Tuhan. Dan yang ketiga, memberi ilham. Kitab Perjanjian Lama menceritakan kisah tentang para nabi yang mendapat ilham dari Roh Allah, sehingga mampu menegur raja-raja yang menyimpang dari jalan Tuhan. Nabi Amos contohnya seorang nabi yang sangat berani menyuarakan kehendak Tuhan ketika bangsa Israel menyimpang dari jalan Tuhan. Amos 7 ayat 1-17. Dan dengan demikian kita harus percaya bahwa Roh Kudus memiliki peran memberi ilham kepada manusia. Dan yang keempat, mendampingi kehidupan. Mazmur 139 ayat 7, kemana aku dapat menjauhi rohmu? Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Pemazmur menyadari bahwa Roh Kudus selalu ada bersama-sama dengannya, sehingga tidak ada seorang satupun yang tidak diketahuinya, Roh Kudus. Dengan demikian, Roh Kudus berperan untuk mendampingi kehidupan manusia. Jadi, janganlah kamu mengeraskan hati jika Roh Kudus mengingatkanmu, tanggapilah panggilannya. Dan yang kelima, menopang kehidupan orang percaya. Tuhan memang tidak pernah menjanjikan bahwa hidup orang beriman tanpa masalah. Tetapi Tuhan berjanji bahwa Ia akan mengirimkan Roh Kudus untuk menolong dan menopang kehidupan anak-anak-Nya. Tuhan Yesus telah menjanjikan kepada para murid-murid-Nya Roh yang akan menolong mereka dan memberikan kuasa kepada mereka. Lukas 24 ayat 49. Roh yang sama yang dijanjikan kepada para murid
itu juga yang saat ini senantiasa menopang kehidupan orang beriman. Dan kesimpulannya adalah, setelah kita mengetahui rupa-rupa peran Roh Kudus dari semula dunia diciptakan hingga pada masa kini, sudah saatnya bagi kita untuk mempersilahkan Roh Kudus menguasai diri kita, karena Roh Kudus adalah Roh Allah yang berkuasa. Dalam bahasa Inggris, Roh Kudus diartikan sebagai Holy Spirit, sehingga orang yang berjalan dalam kehendak Tuhan disebut orang yang memiliki spirit. Jadi, orang yang memiliki spiritualitas adalah orang yang berjalan dalam kehendak Tuhan dan hidupnya dipimpin oleh Tuhan. Berikut tugas-tugas yang harus dikerjakan oleh anak didik Mister. Dari buku paket halaman 65-67, kegiatan 1, membuat hiasan dinding. Buat sesuai contoh yang ada di buku paket. Kegiatan kedua, mengamati. Berikut format laporan pengamatanmu. 1, 2, dan sampai seterusnya. Sampai nomor 10, anak didik Mister buat di buku tugas masing-masing. Dan yang ketiga, tes tertulis. Jawablah pertanyaan di bawah ini. Ada 5 soal, anak didik Mister jawab dengan baik dan benar. Dan kita akhiri pembelajaran hari ini dengan berdoa. Terima kasih Tuhan buat pimpinanmu pada hari ini. Kiranya pelajaran hari ini dapat kami pahami dan kami lakukan dalam kehidupan sehari-hari, serta hidup kami dipimpin dan disertai oleh Roh Kudus. Kami mengucap syukur kepadamu. Amin. Tetap semangat belajar di rumah. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati. Thank you, bye-bye.